SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kultum kuliah terserah antum, kata Ustaz Fakhri. Ustaz. Baik, alhamdulillah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Karena nikmat dari Allah Jalla wa'ala dan pertolongan darinya, sehingga kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dan kalaulah mereka mengerti keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya walau harus merangkak. Jamaah ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Untuk kultum kita pada kesempatan kali ini, ana ingin membacakan sebuah hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilatul Shahihah, riwayat Imam Hakim dan Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Silsilah As-Sahihah. Mudah-mudahan banyak faedah dan pelajaran yang dapat kita petik dari renungan kita terhadap hadis Nabi SAW berikut ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun muhlikat, wa thalathun munjiyat, wa thalathun kaffarat, wa thalathun darajat. Fa amma al-muhlikat فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما الكثارات فإسباغ الوضوء في السبرات وكثرة الخطى إلى المساجد ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام." Tiga hal yang dapat membinasakan, tiga hal yang dapat menyukseskan, membahagiakan, tiga hal yang dapat menghapuskan dosa, dan tiga hal yang dapat mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Jalla wa'ala. Adapun tiga hal yang dapat membinasakan dunia dan akhirat seseorang, maka yang pertama adalah syuhun muta', sifat syuh yang ditaati. Apa itu syuh? Syuh itu kata para ulama di antara Al-Imam Ibnu Al-Athir dan selainnya adalah ambisi yang sangat kuat dalam mengumpulkan dunia,
tanpa memperhatikan bagaimana cara ia memperolehnya, kemudian dia kikir untuk membelanjakannya di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Jadi syuh ini lebih buruk daripada bakhil. Ya, setiap syuh sudah pasti bakhil, tetapi tidak setiap bakhil adalah syuh. Wa hawan muttaba'. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Tidaklah sebagian manusia jatuh ke dalam berbagai penyimpangan dan pelanggaran agama melainkan karena hawa nafsu. Karena kebenaran ini jelas, gamblang dan mudah didapatkan. Di dalam surat Al-Qasas Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, seruan kepada tauhid dan seruan kepada sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya mereka pengikut hawa nafsu. Yang ketiga adalah wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Sifat ujub yang ada pada seseorang terhadap dirinya. Tidaklah yang membinasakan Qarun kecuali karena ujub yang ada pada dirinya. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Qasas, "Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين." Ketika Allah menyebutkan bahwa Qarun termasuk dari kaum Musa yang harus mengikuti Musa alaihissalam. Fabagha alaihim, tetapi dia bersikap angkuh, dia bersikap sombong. Dan sungguh kami telah memberikan untuknya kunuz kekayaan, yang kunci kekayaannya itu hanya mampu diangkat oleh 9 orang usbah. Ada yang menyebutkan 9 orang, dan ada yang menyatakan bahwa usbah itu adalah 40 orang terkuat. Anggaplah yang paling sedikitnya 9 orang. Kunci kekayaannya saja hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat di saat itu. Seandainya orang seperti Belgik dikumpulkan ada 100 orang, ya, mungkin belum menyamai 5% daripada kekayaan Qarun jemaah. Sehingga kaumnya mengingatkan dia, la tafrah, jangan angkuh wahai Qarun. Innallaha la yuhibbul farihin. Karena Allah tidak suka, tidak cinta kepada orang-orang yang angkuh dengan dunianya. Carilah kehidupanmu di akhirat. Jadikanlah itu sebagai skala prioritasmu, walaupun engkau tidak boleh melupakan bagianmu dari dunia. Berbuat baiklah kepada manusia dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan jangan sekali-kali engkau melakukan maksiat, kerusakan di permukaan bumi dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan, pelaku maksiat. Apa jawaban Qarun kepada kaumnya yang menginginkan kebaikan untuknya, yang mengutarakan mutiara-mutiara nasihat yang mengantarkan dia kepada kebaikan? Dia justru menjawab dengan sebuah jawaban yang enggak ada kaitannya dengan nasihat kaumnya kepadanya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini karena keilmuanku, karena kecerdasanku. Subhanallah. Akhirnya Allah binasakan dia. Faqasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Allah ciptakan gempa lokal yang hanya menelan Qarun dan istananya. Ini 3 hal yang dapat membinasakan dunia dan akhirat kita. Kapan 3 sifat ini ada pada diri kita jamaah yang dimuliakan Allah, maka dunia dan akhirat kita akan hancur dan binasa. Hawa nafsu syuh yang ditaati, hawa nafsu yang selalu diikuti.
dan ujub terhadap diri kita sendiri. Apabila kita tidak boleh ujub dengan ilmu dan amal saleh yang Allah anugerahkan kepada kita, apalagi dengan dunia. Wa ammal munjiyat, adapun 3 hal yang dapat membahagia atau menyukseskan seseorang di dunia dan akhirat adalah fala adilu fil ghadabi war ridha, adalah sikap adil baik ketika marah maupun ketika cinta. Karena terkadang kita ketika marah kita tidak bisa bersikap adil, baik di dalam dunia dakwah maupun di dalam dunia selain dakwah. Karena marah kepada suatu kaum, terkadang kita melampaui batas di dalam mentahdir, di dalam mengingatkan, atau ya, kedengkian yang ada pada diri kita membuat kita bersikap melampaui batas terhadap orang lain atau terhadap anggota keluarga kita dalam urusan rumah tangga kita. Sedikit marah, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap anggota keluarga kita dan membuat kita menyesal setelah itu. Fala adlu fil ghadabi war ridha. Demikian pula ketika cinta. Karena juga kita terkadang ketika telah mencintai seseorang, kita berlebihan terhadapnya. Sampai-sampai kita lebay bin alai. Sampai-sampai kita terkadang lebay bin alai, jemaah, dalam mencintai seseorang. Oleh karenanya di dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyebutkan, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Kalau engkau mencintai orang yang engkau cintai, cintailah sebatasnya. Jangan berlebihan, karena bisa jadi suatu saat orang yang engkau cintai hari ini harus menjadi orang yang engkau benci. Akhirnya dilema, ya kan? Wa abghid baghidaka haunan ma, dan bencilah orang yang engkau benci sekedarnya, sebatasnya. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas, karena bisa jadi orang yang engkau benci saat ini akan menjadi orang yang engkau cintai suatu hari. Ketika berantem, bertengkar, luar biasa, melampaui batas dalam berucap dan bersikap. Nggak taunya menjadi menantu dia setelah itu. Kan jadi dilema, ya kan? Akhirnya jadi mertuanya. Akhirnya jadi partner bisnis ya. Akhirnya dilema. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, sikap adil, jangankan sesama kita kaum muslimin dan kaum mukminin. Dengan orang kafir saja yang hukumnya kita boleh dan wajib membenci mereka, kita dilarang untuk tidak bersikap adil. Kita diperintahkan bersikap adil kepada mereka. Dalam surat Al-Maidah Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum, itu orang-orang kafir, membuat kalian tidak bersikap adil. Bersikap adillah, karena adil itu lebih mendekati, lebih dekat kepada ketakwaan. Terkadang sebagian kita kalau sudah berselisih jamaah, saking tidak adilnya, jangankan dengan orang yang dia benci, dengan sendal orang tersebut saja dia berantem. Terlihat olehnya sendal orang yang dia benci tersebut di depan pintu masjid, ditendang sama dia. Allahul musta'an. Ini sifat munafik jamaah. Semoga Allah bersihkan kita darinya. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Thalathun man kunna fihi kana munafiqan khalisan nifaq. 3 kriteria apabila ada pada seseorang maka sungguh dia munafik murni. Di antaranya kata Nabi, idza khasama fajar. Apabila bertikai atau berselisih, dia bersikap yang melampaui batas. Dia punya tensi pribadi dengan seseorang, tetapi mengharuskan orang lain, membuat orang lain untuk ikut benci kepada orang tersebut karena tensi pribadi dia. Ini sifat ya. Dia punya masalah sedikit dengan seseorang, dia bongkar semua rahasianya. Dia bunuh karakternya, dia ghibahi.
dan menciptakan kebencian di hati-hati manusia terhadap orang tersebut. Padahal jamaah, kalau kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah berbicara tentang perceraian, seandainya perceraian itu terjadi, Allah katakan di akhir ayat tersebut, wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan keutamaan di antara kalian. Agar kita tetap bersikap adil dengan mantan pasangan kita. Karena sering kali, kalau dua pasangan sudah bercerai, mereka saling membunuh karakter antara satu sama yang lainnya. Saling menceritakan kejelekan mantan pasangannya. Ya, saling melakukan pembelaan diri. Sehingga kerap kali seorang suami menjelek-jelekkan, membongkar aib mantan istrinya atau sebaliknya. Itu Allah larang jamaah. Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Fada'adilu fil ghadabi war ridha. Bersikap adillah ketika engkau sedang marah atau ketika engkau sedang mencintai. Yang kedua dari tiga hal yang membahagiakan dunia dan akhirat kita adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Bersikap pertengahan, istiqamah, baik ketika miskin maupun ketika kaya. Karena kedua-dua ini adalah ujian dari Allah jemaah. Ada sebagian orang karena diuji dengan kemiskinan, dia meninggalkan Allah, dia meninggalkan rumah Allah, dia meninggalkan kitab Allah, dia meninggalkan tauhid, berpindah ke syirik, meninggalkan sunnah, berpindah kepada bidah, dan meninggalkan ketaatan, kemudian berpindah ke maksiat. Hanya karena kemiskinan yang sedikit menimpanya. Demikian pula ada sebagian mereka yang apabila diuji dengan kekayaan, maka seperti Allah katakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Ketika ia miskin, masya Allah, disiplin salat berjamaah, selalu dapat takbiratul ihram, disiplin salat tahajud, disiplin baca Al-Quran, setia dengan istrinya, setia dengan anak-anaknya, selalu menyambung silaturahim, tawadhu. Begitu dibukakan pintu dunia untuknya, masya Allah, ya, mulai sering keluar masuk diskotik, mulai lagi sering keluar masuk karaokean, tempat perzinaan, perjudian, iyadzan billah. Bahkan ada yang salat 5 waktu secara totality, tidak dengan jamaah dan tidak pula ia melakukannya sendirian. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan, dengan nikmat maupun dengan ujian. Diuji dengan kekayaan, kekayaan adalah ujian, kesehatan adalah ujian, sebagaimana kemiskinan dan kesakitan juga ujian. Itu semuanya ujian dari kami, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Maksudnya apa jemaah? Kita miskin, kembalinya juga kepada Allah. Kita kaya, kembalinya juga kepada Allah. Jadi apa yang perlu kita keluh kesahkan? Kecuali ada ayat dan hadis khusus orang miskin, kembalinya ke Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj. Nah itu sedih kita, ya kan? Atau sebaliknya, wa ilaina turja'un. Tetapi semua kita yang miskin, yang kaya, yang sehat, ya, yang sakit, yang muda, yang tua, ya, yang udah poligami ataupun yang belum, pada udah ngebet, tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Rahman, yang Rahim, dan Syadidul Iqab. Fal qasdu fil faqri wal ghina. Tetaplah engkau istiqamah, baik ketika engkau miskin maupun ketika engkau kaya. Para sahabat Nabi ada yang kaya, ada yang miskin, tetapi mereka tetap istiqamah di atas agama Allah. Utsman bin Affan kaya. Bukti beliau kaya, mampu menyedekahkan berapa ekor onta? Dengan jumlah yang sangat banyak. Jika saya tidak salah ingat, berapa Ustaz? 300 Ustaz ya? Yang diinfakkan oleh Utsman bin Affan. Nah, sekian ekor yang cukup banyak. Membangun sumur untuk kaum muslimin. Kalau beliau nggak kaya, tidak mungkin mampu melakukannya. Di antara sahabat juga ada yang miskin. Bahkan sebagian mereka nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, dan tidak punya keluarga.
dan tinggal di dalam Masjid Nabawi yang disebut Ahlus Suffah. Tetapi seringnya jamaah kita, umat Nabi Muhammad, apalagi di akhir zaman, seringnya kalau kita diuji dengan kemiskinan, kita masih dekat dengan Allah, masih bisa istiqamah. Tetapi begitu diuji dengan kekayaan, dibukakan pintu-pintu dunia, seringkali kita, kalau bahasa anak muda sekarang, oleng. Kayak mobil di tikungan, oleng dia. Mulai menjauh dari Allah. Dan ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Lihat jujurnya mereka dalam beragama. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Pada kita yakin, seyakin-yakinnya, para sahabat Nabi itu semuanya adalah orang yang paling istiqamah di atas agama Allah setelah para Nabi dan para Rasul. Tetapi lihat, karena mereka adalah orang yang jujur dalam beragama dan orang yang tawadhu, dan orang-orang yang telah Allah bersihkan hati mereka dari berbagai penyakitnya. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ubtulina bidh-dharra fasabarna wa ubtulina bis-sarra falam nasbir. Seringkali kita ini ketika diuji dengan kesulitan, kita masih bisa sabar di atas agama Allah. Sabar tetap menjaga sholat 5 waktu berjamaah, sabar tetap menjaga sholat tahajud, tetap menjaga pernikahan yang telah Allah berikan dengan istri kita, menjaga anak-anak kita, menjaga kedua bersilaturahim dengan anggota keluarga kita, menjaga nikmat ilmu agama. Tetapi tatkala Allah menguji kita dengan kemudahan, yang tadinya pendapatannya tiap bulan hanya 2-3 juta, tiba-tiba 100 juta pendapatannya. Yang tadinya rumahnya kontrak dan hanya 2-3 kamar, tiba-tiba punya rumah gedung. Omset yang tadinya cuma 10 juta tiap bulan, sekarang 1 M. Falam nasbir. Seringkali kita tidak bisa sabar kalau diuji dengan kemudahan. Apabila Ali bin Abi Thalib berkata demikian, lalu bagaimana dengan kita? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata lakumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum atau fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan untuk kalian, wahai umatku. Tetapi yang aku khawatirkan untuk kalian adalah Allah bukakan pintu-pintu dunia untuk kalian. Yang tadinya omset bisnisnya cuma 5 juta tiap bulan, tiba-tiba 1 M tiap bulan. Yang tadinya teman pergaulannya sehari-hari ustadz, santri, ikhwan, panitia kajian, sekarang teman ngopinya bintang 4, bintang 5. Ada yang lain bahkan bintang kejora. Yang tadinya kalau traveling dengan anggota keluarganya hanya tingkat Jawa Timur, terawas, sekarang permainannya Brazil, Barcelona. Kalau ke Afrika nggak masuk ke kamusnya. Diuji seperti ini cukup berat ya, cukup berat. Yang tadinya mungkin dia seorang pemuda hanya diuji dengan wanita-wanita dari daerahnya, kini ujian tentang wanita sudah tingkat internasional. Ini nggak mudah untuk istiqamah jemaah. Maka Nabi katakan, yang aku khawatirkan justru Allah bentangkan pintu-pintu dunia untuk kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk meraihnya, sehingga dunia ini membinasakan kalian. Sebagaimana dunia ini telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Maka tetaplah kita istiqamah, baik ketika kita miskin maupun ketika kaya. Karena itu semuanya adalah ujian dari Allah Jalla wa'ala, wa ilaina turja'un. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Banyak-banyaklah kita berdoa dengan doa yang Nabi panjatkan kepada Allah. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang ketiga Nabi katakan, wa khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Sebab kesuksesan dunia dan akhirat yang ketiga adalah rasa takut kepada Allah, baik ketika sendirian maupun ketika di tengah-tengah halayak keramaian. Adapun 3 hal yang dapat menghapuskan dosa, maka menyempurnakan wudu fi sabarat, ay fil baradat, walaupun cuaca sedikit dingin, selama tidak membahayakan kesehatannya.
Karena kapan membahayakan dirinya, maka dianjurkan untuk bertayamum. Langkah-langkah yang kalian angkat ke masjid dan menunggu waktu salat setelah melakukan salat sebelumnya. Dan ada pun 3 perkara yang dapat mengangkat derajat kalian di sisi Allah, fa'it'amu ta'am. Suka memberikan makan, mentraktir orang lain. Dan ini enggak mudah jamaah. Ini tidak hanya bermodalkan uang dan kekayaan, tetapi membutuhkan keikhlasan. Apalagi makanan yang kita berikan itu bukan kepada orang yang kita bisa mengharapkan dunia darinya. Makanan itu kita berikan kepada orang yang miskin, anak yatim, santri, ya, yang kita tidak bisa mengharapkan dunia kepadanya. Ini benar-benar simbol keikhlasan jemaah. Maka Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra, di dalam Al-Insan, Allah menyebutkan kriteria al-abrar, orang-orang yang baik, yang Allah sebutkan mereka penduduk surga Allah di hari kiamat. Sifat mereka apa? Wa yut'imu at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka suka memberikan makan kepada orang miskin, kepada tahanan dan anak yatim. 3 golongan manusia ini jarang ada manusia yang charper ke mereka, ya kan? Jarang orang mau charper ke orang miskin, ke anak yatim yang miskin, atau kepada tawanan. Justru 3 golongan ini seringkali dihina dan direndahkan. Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Tapi dia mampu memberikan makanan untuk mereka walaupun makanan tersebut dia sukai dan dia cintai. Adapun memberikan makanan yang sudah tersisa dan kita sudah tidak mampu lagi menghabiskannya, semua orang juga mampu. Kemudian yang mereka menyatakan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami hanya mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan terima kasih dan balasan dari kalian. Maka kalau antum ditakdirkan oleh Allah, ya, apalagi kalau di sekolah ya, pas ke kantinnya bareng-bareng. Pas giliran mau bayar, semuanya udah kabur, tinggal inti sendirian. Jangan antum anggap dikerjain nih. Anggap itu rahmat dari Allah. Menjadikan aku yang membayar makanan ini. Jangan justru merasa dikerjain oleh kawan. Ini pas ke kantin, pas makan bareng semuanya. Begitu selesai makan, ada yang pura-pura batuk, ada yang ditelepon lah, ada yang ke WC lah, ada yang bilang dipanggil istri lah. Anggap ini hadiah dari Allah. Alhamdulillah, Allah memuliakan aku dengan mentraktir mereka. Apalagi yang kita traktir itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang Nabi katakan, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Usahakan makananmu itu tidak dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ifsya'u salam, dan menebarkan salam. Ini syariat yang cukup indah jemaah. Yang terkadang kita mengabaikannya padahal dengan mudah kita melakukannya. Assalamualaikum 10 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahalanya. Sebagaimana yang Nabi sebutkan ketika ada tiga orang datang kepada beliau, yang satunya mengucapkan Assalamualaikum, yang satunya lagi Assalamualaikum warahmatullahi, dan yang ketiga yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sumber cinta di antara kita. Sumber cinta di antara kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Afshu salama bainakum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian semua tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dengan iman yang benar. Dan kalian belum dikatakan beriman sampai kalian saling cinta mencintai sesama kalian. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta mencintai di antara kalian? Tebarkanlah salam di antara kalian. Istri sedang ngambek, pulang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunak insyaallah. Ya. Jangan ketika pulang karena istri sedang ngambek justru masuknya lewat jendela. Ya. Kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ifk, ya, lisan Aisyah tertuduh berzina dengan sahabat yang mulia Safwan bin Asal,
30 hari dan 30 malam belum ada wahyu yang turun kepada Nabi untuk mensucikan ibunda kita dari tuduhan tersebut. Dan tuduhannya amat kencang. Tetapi kata Aisyah, walaupun beliau menyebutkan, aku tidak melihat kehangatan seperti yang sebelumnya dari Nabi. Tetapi setiap beliau pulang, tetap beliau mengucapkan salam. Ya. Marah atau tegangnya Nabi dengan istri-istrinya, tetap kalau pulang rumah, mengucapkan salam. Lah kita kalau ngambek, ya, pintu rumah jadi korban, pintu gerbang pun ditendang-tendang. Ya. Demikian juga sesama kita. Dan ucapkan salam ini jamaah, jangan hanya sesama kita yang sudah ngaji. Sebagian kita kalau jumpa ikhwan, assalamualaikum. Begitu jumpa orang yang enggak satu majelis dengannya, enggak menjawab, enggak memberikan salam. Ini tanda hari kiamat. Tanda dekatnya hari kiamat, di mana salam tidak lagi diberikan kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Padahal ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ayul islami khair? Apa Islam yang terbaik ya Rasulullah? Nabi sebutkan, engkau memberikan makan, wa taqra'u salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Dan itu menjadi sebab orang cinta kepada dakwah. Di acara seperti ini kita melewati karyawan hotel, atau karyawati, kita apa sulitnya kita mengucap assalamualaikum mas, ya, assalamualaikum mas, assalamualaikum pak, sehingga menjadi sumber dakwah untuk kita. Nah, bahkan sebagian para sahabat Nabi atau as-salaf disebutkan, ketika mereka jalan bersama, kemudian terpisahkan dengan beberapa batang kurma, kemudian bertemu lagi, maka mereka pun kembali memperbaharui salam mereka. Subhanallah, ya. Terpisahkan dengan beberapa batang pohon kurma. Kemudian mereka kembali memberikan salam. Assalamualaikum 10 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Dan itu menjadi sebab kita saling cinta mencintai di antara kita. Dan yang terakhir Nabi katakan, atau yang kedua dari hal yang mengangkat derajat seseorang adalah wassalatu billail wan nasu niyam. Salat di malam hari di saat keumuman manusia, kebanyakan manusia sedang terlelap tidur, dan ini tidak mudah. Makanya Nabi katakan afdhus salati ba'dal fardhah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Karena salat malam itu simbol keikhlasan. Ya. Karena kalau bukan cinta dan ikhlas karena Allah, tidak mungkin seseorang bangun di sepertiga akhir malam, ya, meninggalkan tempat tidur yang paling nyenyaknya. Ya. Apa merek tempat tidur yang paling nyenyak? Nggak usah sebutkan, kalau terjadi promosi nanti, ya. Tempat tidur yang cukup nyenyak, tempat tidur yang ber-AC, ya. Masya Allah. Di Trawangas lagi, ya. Apa ini? Trawas, ya. Udaranya sejuk, Masya Allah. Ya. Dan masih jet lag lagi. Berat untuk bangun salat malam itu kalau bukan panggilan hati yang mencintai Allah, yang mengenal Allah, yang mengagungkan Allah, itu cukup berat. Apalagi ya, dia pengantin baru, bom atom aja jatuh nggak kedengaran, apalagi bangun salat tahajud. Berat ya mah. Kalau bukan karena pertolongan dan taufik dari Allah, kita tidak akan mampu melakukannya. Itu kriteria penduduk syurga. Maka dalam surah As-Sajdah Allah sebutkan, setelah Allah sebutkan orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam syurga, Allah sebutkan sifat mereka apa? Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya, jauh dari tempat tidur karena begadang berdoa kepada Allah, bukan jauh dari tempat tidur karena nonton MotoGP, nonton bola. La, yad'una rabbahum, karena mereka beribadah, berdoa kepada Allah, ya, dengan penuh rasa takut dan cinta kepada Allah. Dan Allah sebutkan di dalam surat Az-Zariyat bahwa kriteria dari penduduk surganya adalah wabil asharihum kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya, kurang tidur. Kurang tidur itu penduduk surga. Tapi ingat, kenapa kurang tidur? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka memohon ampunan untuk Allah. Ini juga sebuah peringatan buat kaum Hawa yang terkadang ketika datang bulan,
mereka tidur sampai subuh. Tidak lagi bangun di sepertiga akhir malam untuk memanfaatkan waktu yang mustajab. Karena menganggap dirinya sedang datang bulan. Naam, anti datang bulan tidak boleh sholat. Tetapi bisa bangun di sepertiga akhir malam untuk beristighfar. Untuk berdoa. Ya, berdoa kepada Allah. Wabil asharihum istaghfirun. Kemudian yang terakhir Nabi katakan, fa it'amu ta'am wa ifsya'u salam. Naam, selesai ya. Wassalatu bil-lail wan nasu niyam, dan salat di malam hari di saat manusia sedang terlelap tidur. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan di kultum sudah ya, bukan kultum lagi ya. Kuliah puluhan menit. Kiranya ini yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa hibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Itu sering kita ucapkan. Tapi kata Syekh Utsaimin, kalau kita masih satu majelis belum berpisah, itu tidak perlu. Tapi kadang udah refleks kita di Indonesia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.